and on we'll go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi dari kelompok 6. Saya sebagai moderator. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama, yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang telah memberi berupa nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan serta umur yang panjang, sehingga pada hari ini kita masih sempat datang ke tempat yang guna melaksanakan keseharian, yaitu menuntut ilmu. Tak lupa kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Adapun materi dari kelompok kami yaitu pentingnya kesehatan bagi manusia. Untuk menghabiskan waktu, langsung saja saya persilakan pada pemateri pertama, Saudari Yulia Jatara Jafar, dan saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi dari kelompok kami mengenai pentingnya kesehatan bagi manusia. Nah, kondisi kesehatan masyarakat Indonesia pada saat ini bisa dikatakan dalam kondisi yang sudah semakin membaik. Meskipun masih ada sebagian masyarakat yang hidup jauh dari pola hidup sehat, usaha masyarakat yang terorganisir untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, kontrol infeksi di masyarakat, pendidikan individu tentang kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan, pencegahan penyakit, dan pengembangan aspek sosial yang akan mendukung agar setiap orang di masyarakat mempunyai standar kehidupan yang kuat untuk menjaga kesehatannya. Nah, salah satu ruang lingkup kesehatan masyarakat yang menjadi sorotan di Indonesia adalah gizi masyarakat. Pembahasan berkaitan dengan gizi memang menjadi hal menarik karena masih banyak masyarakat yang dalam pemenuhan gizinya itu belum mendekati status normal. Artinya, angka kecukupan gizi di masyarakat itu terutama di pedesaan masih sangat rendah. Banyak masyarakat yang masih mengkonsumsi makanan satu macam sehingga nutrisinya tidak optimum. Hal ini juga menyebabkan banyaknya kasus seperti busung lapar, kurang gizi, dan lain sebagainya. Pentingnya kesehatan masyarakat harus benar-benar mendapatkan perhatian karena masyarakat menjadi cerminan suatu negara. Negara bisa terus berkembang karena ada masyarakat yang sehat. Nah, cara membentuk kesehatan yang handal suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas, yaitu SDM yang memiliki fisik tangguh, mental kuat, kesehatan prima dan cerdas. SDM yang dimaksud adalah tenaga kesehatan yang sesuai dengan PP 32 tahun 1966 yang dituntut mampu memberikan pelayanan kesehatan secara profesional. Nah, kemudian kemampuan profesional tercermin melalui keterampilan intelektual, interpersonal, dan teknikal dalam menerapkan teori dan konsep pelayanan kesehatan yang sesuai dengan tepat dan guna. Tenaga kesehatan diharapkan berperan penting atau berperan aktif untuk serta berbenah diri. Baiklah, untuk memenuhi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang berkualitas, tenaga kesehatan harus mempunyai kompetensi handal, melaksanakan peran dan tugasnya dalam melayani masyarakat sesuai dengan kompetensinya. Nah, selanjutnya materi akan dipaparkan oleh pemateri kedua, yakni Saudari Nur Kalibia Rahma. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya definisi kesehatan masyarakat. Secara kronologis, batasan-batasan kesehatan masyarakat mulai dengan batasan yang sangat sempit sampai batasan yang luas. Batasan yang paling tua
Dikatakan bahwa kesehatan adalah upaya-upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang mengganggu kesehatan. Dengan kata lain, kesehatan masyarakat adalah sama dengan sanitasi. Upaya memperbaiki dan meningkatkan sanitasi lingkungan merupakan kegiatan kesehatan masyarakat atau manusia. Kemudian pada akhir abad ke-18 dengan diketemukan bakteri-bakteri penyebab penyakit dan beberapa jenis imunisasi. Kegiatan kesehatan masyarakat adalah pencegahan penyakit yang terjadi dalam masyarakat melalui perbaikan sanitasi lingkungan dan pencegahan penyakit melalui imunisasi. Materi berikutnya, ruang lingkup kesehatan masyarakat. Yang dijelaskan sebelumnya bahwa kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni. Oleh sebab itu, ruang lingkup kesehatan masyarakat dapat dilihat dari dua hal tersebut. Sebagai ilmu kesehatan masyarakat, pada mulanya hanya mencakup dua disiplin keilmuan, yakni ilmu biomedis atau media biologi dan ilmu-ilmu sosial. Akan tetapi, sesuai dengan perkembangan ilmu, maka disiplin ilmu yang mendasari ilmu kesehatan masyarakat pun berkembang sehingga sampai pada saat ini. Disiplin ilmu yang mendasari ilmu kesehatan masyarakat antara lain mencakup ilmu biologi, ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu fisika, dan ilmu lingkungan sosiologi. Ilmu pendidikan dan sebagainya secara garis besar disiplin ilmu yang menopang ilmu kesehatan masyarakat atau sering disebut sebagai pilar utama ilmu kesehatan masyarakat. Ada 7, yang pertama epidemiologi, yang kedua statistik kesehatan, yang ketiga kesehatan lingkungan, yang keempat pendidikan kesehatan dan ilmuwan perilaku, yang kelima administrasi kesehatan masyarakat, yang keenam gizi masyarakat, yang ketujuh kesehatan kerja. Oleh sebab itu, kesehatan masyarakat sebagai seni atau praktiknya mempunyai bentangan yang luas. Semua kegiatan baik yang langsung maupun tidak langsung untuk penyakit peningkatan kesehatan, terapi, atau kuratif maupun pemulihan kesehatan adalah upaya kesehatan masyarakat, misalnya pembersihan lingkungan, penyediaan air bersih, pengawasan makanan, perbaikan gizi, penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat, cara pembuangan tinja, pengelolaan sampah dan air limbah, pengawasan sanitasi tempat-tempat umum, pemberantasan sarang nyamuk, lalat, kecoa, dan sebagainya. Secara garis besar, upaya-upaya yang dapat dikategorikan sebagai seni atau penerapan ilmu kesehatan masyarakat antara lain: yang pertama, pemberantasan penyakit, baik menular maupun tidak menular. Yang kedua, perbaikan sanitasi lingkungan. Yang ketiga, perbaikan lingkungan pemukiman. Yang keempat, pemberantasan vektor. Yang kelima, pendidikan atau penyuluhan kesehatan masyarakat. Yang keenam, pelayanan kesehatan ibu dan anak. Yang ketujuh, pembinaan gizi masyarakat. Yang kedelapan, pengawasan sanitasi tempat-tempat umum. Yang kesembilan, pengawasan obat dan minuman. Yang kesepuluh, pembinaan peran serta masyarakat dan sebagainya. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab yang terdiri dari hanya satu orang penanya saja. Baiklah, saya persilakan saudari Ila Nur An-Nisa. Saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 6. Dari materi yang disampaikan yaitu mengenai pentingnya kesehatan bagi manusia, di mana pada ruang lingkup kesehatan masyarakat disebutkan bahwa pilar utama ilmu kesehatan masyarakat itu ada 9. Salah satunya yaitu epidemiologi. Nah, pertanyaan saya, apakah yang dimaksud epidemiologi itu dan memberikan contohnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Untuk jawabannya akan disampaikan langsung oleh pemateri pertama. Dengan ini saya persilakan dengan hormat. Baiklah, saya akan menjawab
pertanyaan dari saudari Illa Nur Annisa. Adapun pertanyaannya yaitu, apakah yang dimaksud dengan epidemiologi dan berikan salah satu contohnya. Nah, menurut pendapat dari kelompok kami dan sesuai dengan materi yang ada, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pola penyebaran penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan beserta faktor-faktor yang dapat memengaruhi kejadian tersebut. Nah, adapun salah satu contohnya yang dapat kita angkat dari epidemiologi ini adalah penyakit COVID-19 yang telah melanda negara kita saat ini. Nah, penerapan ilmu epidemiologi ini dilakukan melalui investigasi terhadap suatu kejadian yang berhubungan dengan kesehatan agar bisa dikendalikan, misalnya saat terjadi pada wabah tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan saudari Illa Nur Annisa? Apakah jawabannya kami telah diterima atau ada sanggahan? Terima kasih atas jawabannya. Dapat saya simpulkan bahwa epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penyebaran penyakit. Salah satu contohnya yaitu COVID-19. Terima kasih, jawabannya saya terima. Baik, adapun kesimpulan dari materi kami yaitu dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan akan pentingnya kesehatan bagi manusia sesuai dengan kompetensinya sebagai sumber daya handal dalam upaya kesehatan kerja dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral, khususnya dunia pendidikan, pelaku usaha, pemerintah, dan para pekerja. Dengan demikian, upaya peningkatan kesehatan menjadi penting sehingga produktivitas kerja meningkat, kesehatan masyarakat terlindungi, dan pada gilirannya kesejahteraan masyarakat meningkat dan bangsa Indonesia dapat dibangkit dari keterpurukan. Baik, itulah tadi kesimpulan dari kelompok kami. Dan sekian dan terima kasih. Dan saya akhir dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.